Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di video kita, serial Alkitab Bersaksi, di season 7, episode ketiga. Di sini kita mencoba menelusuri jalan pikir Pendeta Erastus Sabdono yang cukup banyak mengeluarkan pendapat yang nyeleneh. Cukup banyak yang beliau bahas tentang upayanya untuk mendestruksi konsep Tritunggal. Bukan hanya dari aspek manusia Yesus, tetapi juga sebagai firman Allah. Dari mulai posisi Yesus Kristus sebagai juru selamat, posisi Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, posisi Yesus Kristus sebagai terang dan garam dunia, dan banyak lainnya. Sekalipun demikian, semua tugas Yesus Kristus itu justru dipakainya secara implisit. Bahkan bila kita simpulkan, malah sebenarnya sudah ditempatkan Erastus secara eksplisit menjadi keyakinan utamanya bahwa Yesus Kristus adalah Allah minor dan Sang Bapa sebagai Allah mayor. Artinya, Erastus menempatkan Logos bukan sehakikat dengan Allah, melainkan lebih cenderung sebagai setengah Allah. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kemunculannya cukup marak di Alexandria. Paham ini cukup banyak diikuti oleh bapa gereja mula-mula seperti Tertullianus, Clemens, Origenes, Arius, dan sebagian kecil lainnya. Karena memang hal ini masih hal yang baru bagi mereka. Memang bukan hal yang mudah bagi mereka sebagai orang-orang pertama yang mengulik hal itu. Video ini kita awali dengan membawa Pendeta Erastus Sabdono mengikuti perjuangan para bapak gereja mula-mula yang saya yakini sebenarnya dia kuasai. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami sangat sering melihat ajaran-ajaran yang mencoba menjauhkan kami dari kealahan-Mu. Kuatkanlah kami semua ya Allah dari segala permainan pikiran mereka yang tidak mampu kami capai sebagai umat yang sederhana. Ungkapkanlah kebenaran-Mu di dalam diri tiap-tiap kami sebagaimana Tuhan mengenali kami semua. Jangan biarkan kami terombang-ambing pengajaran yang berbeda dari Alkitab-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benang merah penganut teologi setengah-setengah ini umumnya dianut apologet dengan latar belakang pengaruh Yunani yang bercampur dengan ajaran Gnostik. Tertullianus dan Origenes lebih cenderung tidak memperdalam ini. Terlebih Origenes yang lebih menyibukkan diri dalam menulis dan mengajar. Berbeda dengan Arius yang malah terbenam semakin dalam. Padahal Irenaeus, tokoh gereja yang lebih awal dari mereka, yang sekaligus Uskup Lyon, sudah meletakkan sendi ketritunggalan Allah. Demikian juga Alexander serta Athanasius sebagai penerus Alexander sebagai uskup di Alexandria. Mereka tetap setia mengikuti ajaran Rasul Yohanes sebagaimana tertulis di Alkitab bahwa firman menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Polemik ini membuat bising gereja mula-mula. Inilah yang membuat di pertengahan abad keempat dilaksanakan konsili Nikea di Asia Kecil. Di dekat Konstantinopel,
pada tahun 325 yang dihadiri berkisar 250 sampai 300 uskup yang menghasilkan pernyataan bahwa Logos atau anak adalah homoousios dengan Bapa atau satu hakikat dengan Bapa. Hasilnya, Arius dan pengikutnya ditolak dari gereja. Saudara-saudara yang terkasih, konsili kedua dilakukan dengan hasil yang sama. Anak adalah homoousios dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Konsili kedua ini diselenggarakan pada tahun 381 di Konstantinopel atas prakarsa Kaisar Theodosius Agung. Kelompok Arius terus merongrong sampai penolakan paling keras muncul dari gereja mengenai ajaran ini di tahun 399. Lalu dilakukan kembali konsili ketiga di Efesus tahun 431 dengan hasil Nestorius dibuang. Nestorius adalah penganut Arian, kelompok pengikut Arius. Konsili terakhir dilakukan adalah yang keempat, yaitu konsili Kalsedon pada tahun 451. Kalsedon adalah sebuah tempat di seberang selat Konstantinopel. Sebenarnya, secara kekristenan, konsili ini tidak perlu lagi. Karena intinya sama, anak adalah homoousios dengan Bapa. Tetapi justru pada konsili ini hadir 600 uskup untuk bersidang. Masalah yang dibicarakan sangat serius karena berkaitan dengan timbulnya rasa kebangsaan yang akhirnya setelah konsili keempat ini gereja Mesir dan gereja Syria memisahkan diri. Tidak mau tunduk pada perintah kaisar di Konstantinopel. Gereja Syria meneruskan ajaran Nestorius dan pengaruhnya sampai ke Jazirah Arab di pertengahan abad kelima melalui aliran Nestorian. Inilah yang mempengaruhi agama sepupu kita yang ikut menolak ketuhanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Konsili Kalsedon berupaya mengakomodir pendapat para peserta sidang dengan memberi catatan keputusan. Yang pertama, Kristus bukan bersifat tunggal yang dianut kalangan Alexandria. Alasannya, ini memperlihatkan keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia dan Allah. Yang kedua, Kristus bukan bersifat dua yang dianut kalangan Antiokhia yang memahami adanya persekutuan roh di dalam Kristus. Yang ketiga, kedua sifat ini tidak bercampur dan tidak berubah. Ini memperlihatkan kemandirian masing-masing. Resume ketiga ini sekaligus menolak kalangan Eutyches. Yang keempat, keberadaan Kristus tidak terbagi dan tidak terpisahkan dari Allah. Keputusan yang keempat ini menutup segala kemungkinan ajaran Arius dan Nestorius yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Ada hal yang sangat luar biasa kesimpulan gereja dari keputusan-keputusan ini, yaitu gereja mengakui bahwa sebenarnya keberadaan Yesus Kristus di bumi ini merupakan sebuah misteri yang tidak dapat diselami akal budi manusia. Dan saya pribadi mengamini akan hal ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum konsili-konsili ini dilakukan, sebenarnya pada tahun 200 dan sebelumnya juga, pengakuan iman rasuli sudah dipakai pada setiap pembaptisan.
Dua hal utama di Konsili Nikea pada tahun 325 adalah mengkanonisasi Alkitab dan menetapkan kredo atau perjanjian iman rasuli. Jadi, bukan hal yang baru yang diungkapkan Erastus. Alasan-alasan yang diajukan juga sama klasiknya dengan zaman dahulu, yaitu agar Yesus Kristus mudah dipahami oleh manusia secara umum atau masuk ke nalar logika manusia kebanyakan. Jadi, Erastus sebenarnya tidak perlu melakukan perenungan terlalu dalam untuk sekedar memunculkan opini yang sudah beredar hampir 2000 tahun yang lalu. Mengenai standarisasi Alkitab dipandang perlu. Dikarenakan di abad pertama yang terkanonisasi baru kitab perjanjian lama. Sedangkan kitab perjanjian baru meskipun sudah selesai ditulis seluruhnya sebelum abad pertama berakhir, belumlah distandarkan. Di tempat ibadah yang satu dengan yang lainnya masih berbeda-beda kitab yang dibaca. Bahkan melebihi jumlah 27 dari kitab perjanjian baru, ditambah adanya perenungan-perenungan yang mengisahkan perjuangan para rasul Tuhan. Semua berakhir, yang diawali Kaisar Konstantinus yang naik tahta pada tahun 312. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat umatnya mau tidak mau harus mendengar Erastus adalah dia selalu mengatakan istilah back to Bible. Artinya, dia membutuhkan wibawa atau dukungan dari Bible yang justru Bible sendiri memperlihatkan bertentangan dengan opininya yang sudah disetnya menjadi bentuk pengajaran. Saya sangat percaya melihat kelemah lembutan Erastus mengajar, para umat yang diklaimnya adalah miliknya ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi kita harus ingat, Adam bukan saja baik, tetapi dia adalah manusia sempurna. Akhirnya jatuh juga. Para umat Kristen di sini sangat saya harapkan agar mau selalu dalam konteks memahami Allah. Sejauh mana Allah membuka cakrawala batiniah kita. Sejauh mana ajaran itu meresap ke dalam hati kita, tanpa ada pertentangan dari batin. Janganlah khawatir bahwa apa yang diajarkan para pengkhotbah bisa mempengaruhi keselamatan kita. Saya sangat percaya itu tidak akan mengganggu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah itu hanya berdasarkan kemauan Tuhan. Kitalah yang harus bergerak membuka diri untuk menerima anugerah tersebut. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Kitalah yang terkadang memperumitnya sehingga bisa membuat pemahaman kita menjadi keliru. Alkitab tidak saja membedakan domba, keledai liar, dan serigala, tetapi juga ada perumpamaan antara domba dan kambing serta gandum dan ilalang. Tingkat-tingkat ini semakin mengarah pada penyesatan di dalam gereja yang dilakukan para hamba Tuhan. Umat harus mau membekali dirinya dengan Alkitab. Alkitab kita terbuka dan bisa dibaca dan dimengerti. Umat sepupu kita memiliki ketergantungan pada penceramahnya karena tidak bisa mengerti kitab sucinya. Dan umat Kristen sekarang ini juga mulai seperti itu, menyerahkan segalanya pada pengkhotbah. Berhati-hatilah umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, prinsip sederhana itu sebenarnya hanya ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Untuk bisa mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu.
karena sumber kasih dari Dia yang hidup itu. Untuk mengenali Allah kita, jalan yang paling benar adalah melalui pengenalan diri Allah terhadap kita, dan itu sangat jelas di Alkitab. Dia akan membuka dirinya sejauh hati kita mampu memahaminya. Allah tahu keterbatasan kita. Dia membuka dirinya sampai batas kita. Bila kita memaksa melebihi kemampuan kita, disitulah awal iblis mulai bermain. Sebaiknya Anda semua tetap mendengarkan pengajaran-pengajaran kekristenan dari Erastus Sabdono, sekaligus melakukan pelurusan terhadap pola pikirnya. Itu adalah tanggung jawab Anda semua pada gembala Anda. Untuk itu, Anda perlu membekali diri mengenai konsep kedirian Allah. Anda harus mengalami perjalanan rohani masing-masing. Disinilah titik persimpangan perjalanan rohani tiap orang, sebatas yang masih dalam koridor keselamatan yang sudah kita miliki. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melewati batas yang sudah tidak kita pahami, berhentilah untuk merenung sejenak. Sekali lagi, iblis mulai mengintip. Iblis sangat menginginkan agar manusia menyangkal kealahan Yesus Kristus. Ini hal yang harus kita catat baik-baik. Jadi, bukan hanya karena kita melakukan perbuatan buruk yang sering kita bingkai sebagai definisi dosa. Padahal, penyangkalan kealahan Yesus Kristus sebenarnya adalah hal yang paling menggembirakan iblis. Dan inilah yang memicu pemberontakannya di sorga. Karena itulah kita mengenal istilah antikristus. Kesaksian Alkitab juga sangat jelas tentang adanya domba dan kambing. Di zaman sekarang ini akan semakin banyak peristiwa seperti ini. Ini bisa mempengaruhi umat Tuhan dalam upayanya semakin mendalami dan ingin mengenali Yesus Kristus. Yang diperolehnya adalah semakin keliru paham. Dan ini akan sama efeknya dengan para penganut umat jimat. Bila umat jimat selalu berada dalam kebingungan karena belum menemukan jalan dan terus mencari, sementara Anda yang sudah di dalam jalur yang benar malah kebablasan. Risikonya sama saja tidak pernah sampai ke tujuan. Inilah risiko yang harus dipikirkan pengajar-pengajar di bidang agama Kristen agar jangan melewati batas. Bila Anda semua mendalami melalui petunjuk Alkitab, kebenaran itu akan terlihat oleh mata Anda, dan raihlah itu sampai limit yang diberi benang merah Alkitab saja. Sekali lagi, jangan melampauinya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita orang Kristen bisa melemparkan kesalahan itu kepada pengkhotbah kita? Tidak boleh. Mereka kelak akan berurusan dengan Tuhan. Karena itu hak Tuhan, dan hak kita sendiri hanya menasehati serta menegur. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah menggunakan hak Anda? Kediaman jemaat inilah yang mengesalkan hati Tuhan, sampai Dia menyebutnya sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Dan sikap diam Anda ini bisa juga membuat Anda kebablasan. Akan memasuki hal yang bisa membuat Anda berurusan juga dengan Tuhan. Jadi, memanglah kita tidak bisa beralasan karena diajar, karena diajak, karena dibujuk, karena sibuk dan lain sebagainya. Allah kita itu Allah yang tipikalnya sangat berbeda dengan Allah yang lain. Dengan memberi kebebasan memilih jalan hidup, disitulah letak keluarbiasaan Allah, yang berarti secara mendalam Allah suatu saat akan menuntut pertanggungjawaban bila kita hidup di luar
jemaat persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengenali Allah kita sebenarnya tidak memerlukan pikiran yang canggih, intelektual yang tinggi, atau melihat dan sibuk membandingkannya dengan kondisi perkembangan zaman. Tidak, itu semua hanya propaganda pengkhotbah. Mengapa demikian? Allah berkomunikasi di dalam roh. Roh Allah berbicara dengan roh manusia kita yang ditempatkannya di hati setiap orang, bukan di otak. Karena itulah, di dalam kesederhanaan pikir akan menghasilkan hati yang bersih. Sehingga Allah akan mudah menuliskan tentang dirinya di dalam hati kita, bukan di pikiran kita. Jadi, saya sangat percaya doktrin-doktrin dari para bapak gereja mula-mula itu adalah buah dari kesederhanaan pikir dan hati yang terbuka, dan itu akan melintasi segala zaman. Sadar tanpa sadar, hampir 2000 tahun sudah berlalu dan akan tetap berlaku sampai beribu-ribu tahun kemudian. Bahkan sampai zaman ultramodern pun Alkitab tidak akan ketinggalan. Apakah saya gegabah mengatakan hal itu? Tidak. Bacalah Alkitab dengan seksama dan Anda akan memiliki pemikiran yang sama. Perjalanan zaman tetap akan sesuai dengan Alkitab. Tuhan akan menjaga itu dan akan tetap seperti itu sampai kita dipanggilnya kelak. Barulah Alkitab tidak berguna lagi bagi kita. Karena semua yang diceritakan di Alkitab sudah berada di hadapan kita dan kita bisa bertanya langsung pada Dia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum, para pakar dan pengkhotbah Kristen selalu menghindari analogi-analogi Tritunggal diterapkan pada banyak hal. Bahkan ada yang mengatakan Tritunggal tidak bisa kita buat sebagai analogi dalam bentuk apapun di bumi ini. Sangat menyulitkan kita bila kita sudah membuat batasan terlalu ekstrim seperti itu. Biarlah, tidak mengapa. Karena Allah kita memang rumit dan tidak akan bisa kita pahami sepenuhnya. Tetapi, sebuah kenyataanlah bahwa kita hidup di dunia ini dan kita tidak memiliki apapun yang bisa menolong kita untuk mengenali Allah selain yang berasal dari benda-benda di sekitar kita. Memang ada satu elemen yang berada di dalam diri kita yang berasal penuh dari Allah, yaitu roh manusia, dan ini juga tidak bisa kita pakai secara langsung untuk mendefinisikan Allah. Karena elemen roh manusia ini tidak dapat kita lihat, dia hanya bisa kita rasakan. Itulah hati nurani yang murni, yang akan melahirkan akal budi pada manusia. Alkitab menyebutnya sebagai pelita Tuhan yang ditempatkannya di dalam hati manusia. Dia memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik pada pikiran kita dan akan melawan bila kita melakukan hal yang jahat. Bila kita abaikan, maka sinar cahayanya akan meredup dari dalam diri kita. Sinar ini adalah pantulan kemuliaan Allah dari setiap ciptaannya. Inilah gambar atau citra Allah. Di dalam diri manusia, gambar Allah ini adalah roh manusia. Karena itulah, setiap ciptaan Allah mampu memantulkan sinar-sinar cahaya kemuliaan Allah yang ditempatkannya di dalam setiap ciptaannya. Yang kita tahu bahwa Dia akan tetap ada sampai suatu saat akan kembali ke Allah setelah kita mati. Saudara-saudara yang terkasih, kegagalan mengenali Tuhan Yesus Kristus sering disebabkan kita menempatkan Yesus Kristus melulu adalah produk dari bumi. Ini diakibatkan karena konsep yang kita bingkai bahwa Dia adalah manusia, jadi segalanya seperti kita. Marilah kita melihatnya, apakah benar demikian.
Bisakah Anda semua membayangkan bahwa Allah berinkarnasi sepenuhnya sebagai manusia, tetapi elementalnya terbuat dari sorgawi? Saya yakin Anda semua akan menjawab pasti bisa, karena Allah kita maha kuasa. Sebenarnya, inilah yang terjadi pada Yesus Kristus, yang membedakan Yesus Kristus dengan manusia umum. Asal muasal manusia terbuat dari tanah, tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Jadi, elemen atau unsur penyusun bisa sama, sekalipun sumber elemen penyusun tidak sama. Yang satu full sorgawi, dan yang satu lagi dari tanah. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Adam adalah manusia sempurna, berasal seluruhnya dari dunia. Yesus Kristus adalah manusia sempurna yang berasal seluruhnya dari sorga. Kesamaan dua pribadi ini hanya pada roh manusia. Dan ternyata roh manusia berasal dari sorga juga. Jadi, Adam adalah manusia sempurna standar dunia, sedangkan Yesus Kristus adalah manusia sempurna dengan standar sorga. Memanglah, ini memiliki arti implisit bahwa roh manusia itulah identitas manusia. Itulah gambar Allah, itulah citra Allah yang ditempatkannya di dalam diri manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bila sampai di sini kita sudah paham, akan semakin mudah kita melanjutkan. Bila Adam bisa jatuh ke dalam dosa, maka hal itu tidak akan bisa terjadi pada Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak akan pernah bisa jatuh ke dalam dosa, karena memang Dia juga adalah Allah sejati. Memang, secara elemental, Yesus Kristus adalah manusia sejati juga. Tetapi bila kita perhatikan, ternyata elemen manusianya yang berasal fully dari sorga ini juga berperan untuk membuat dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Dapatkah Anda membayangkan? Ada manusia berpuasa 40 hari dan 40 malam non-stop tanpa melahirkan fata morgana yang bisa mengakibatkan dosa di dalam dirinya. Ingat, tanpa makan dan tanpa minum sama sekali, dan tanpa waktu jeda. Inilah manusia standar sorga itu. Dan sekaligus juga inilah yang memampukan Yesus Kristus, sehingga menjadi wadah kepenuhan jasmaniah Allah. Adam, manusia sempurna di awal, tidak akan pernah bisa memikul tanggung jawab seperti itu, karena kesempurnaannya adalah dari dunia ini. Di video-video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana menyandang statuta kepenuhan jasmaniah Allah ini. Status seperti ini bukan hal yang main-main. Allah yang menciptakan seluruh dunia di dalam dirinya adalah Allah yang tidak bisa kita bayangkan kemampuannya. Tidak bisa tidak. Kemampuan pribadi yang bisa menampung secara penuh atau secara all out jasmaniah Allah sudah pasti hanya bisa disandang oleh pribadi yang berlevel Allah juga. Tidak akan mampu disandang oleh pribadi yang disebut Erastus sebagai Allah minor. Harus yang sempurna seperti Allah, harus yang kekal seperti Allah, dan memang Dia harus Allah itu sendiri. Itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, manusia umum ketika jatuh ke dalam dosa, maka terjadi degradasi di dalam internal tubuh manusia.
terjadi penurunan kualitas yang ternyata bersifat diturunkan. Mau tidak mau, ini adalah peristiwa secara genetika, karena hanya genetika yang menghubungkan dari generasi yang satu ke yang berikutnya. Di peristiwa jatuh ke dalam dosa, Allah Yahweh mengatakan manusia akan mati bila memakan buah itu. Dan memang itu terjadi, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, memang mulai terjadi kematian tingkat sel yang diakibatkan perubahan genetika. Secara rohani, memang dosa sudah langsung merusak komunikasi Allah dengan kita. Dosa mulai menutupi terangnya sinar roh manusia dari dalam diri kita. Manusia tidak mampu lagi dengan sempurna memantulkan cahaya kegemilangan Allah. Dan semakin lama, sinar ini akan semakin redup. Ini diakibatkan degradasi internal yang mengurangi kesempurnaan manusia itu terus berlanjut dan memungkinkan suatu saat nanti akan mati. Hal ini tidak terjadi pada Yesus Kristus. Dia tidak akan bisa mati secara manusia bila tidak dikehendakinya. Degradasi genetika ini yang kita kenal sebagai dosa warisan. Inilah ketidaksempurnaan genetik manusia, tidak lagi seperti awal penciptaan, yang bisa menyebabkan sakit penyakit dan kematian. Kematian yang lain yang diakibatkan dari dosa, yaitu kematian rohani, yaitu terputusnya persekutuan dengan Allah. Kalau ini terjadi pada semua yang bernama manusia, termasuk Yesus Kristus. Yang membedakan, manusia mati rohani dikarenakan dosanya sendiri, sedangkan Yesus Kristus dikarenakan menanggung dosa seluruh umat manusia. Jadi, bukan kematian atau penderitaan fisik yang membuat Yesus Kristus sangat ketakutan dan sangat menderita, tetapi sebuah ketakutan yang amat sangat yang sudah dibayangkannya. Karena dia sebagai manusia adikodrati sudah pasti memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Allah. Persekutuan yang sempurna antara roh manusia dari firman Allah sebagai manusia dengan roh Allah sebagai firman Allah itu sendiri. Persekutuan ini harus dilepasnya seiring dengan kematiannya di kayu salib. Ketika dia mati sebagai manusia, roh manusia itu kembali kepada Allah. Itu berarti dalam tempo sekejap ada persekutuan yang terputus. Dan ini yang membuat roh manusianya berteriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, Yesus Kristus dari aspek manusia memang mati. Tetapi Yesus Kristus sebagai ilahi tidak pernah bisa mati. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah kematian yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi manusia Yesus Kristus. Tatkala persekutuan roh antara roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahinya terputus. Dan memang hanya itulah jalan yang sesuai dengan hukum penebusan melalui pengorbanan darah yang suci untuk menyelamatkan manusia. Persekutuan itu memang harus terputus karena
di seluruh tubuh Yesus Kristuslah ditimpakan seluruh dosa manusia. Tubuhnya terkena dosa, tubuhnya menjadi dosa, dia menjadi manusia terkutuk, yang artinya dia terkena kutuk karena menanggung kutuk dosa kita semua manusia, termasuk Anda dan saya. Jadi, penamaan manusia bukan dikarenakan rupanya sama seperti manusia. Bila hanya itu yang terjadi, maka Yesus Kristus bukan manusia juga, karena asal sumbernya tidak sama. Artinya, Yesus Kristus hanyalah Kristofani, yaitu Allah yang berwujud manusia yang bukan manusia. Jadi, harus ada satu hal yang membuat Yesus Kristus dan manusia secara umum itu menjadi sama. Itulah yang dinamakan roh manusia. Roh manusia dimiliki seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan pastilah itu juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, sempurnalah kemanusiaan Yesus Kristus. Sebenarnya, tentang hal ini sudah sangat banyak kita ulas di video-video kita. Memanglah sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus itu manusia sejati juga, yang mana dia memiliki persekutuan rohani yang sempurna antara roh manusianya dengan roh ilahinya. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita perhatikan, ternyata roh manusia ini juga berasal dari Allah, yang akan kembali ke Allah bila manusia mati. Jadi, roh manusia ini bisa kita pahami adalah sebentuk roh yang memang suci juga, yang diberi Allah bagi kita. Roh ini memang milik Allah, tetapi secara esensi tidak sama dengan roh Allah. Dari sinilah kita paham, sekalipun Yesus Kristus adalah manusia sejati, dia tetaplah tidak akan pernah bisa sama sepenuhnya dengan kita manusia. Secara elemental, dia segalanya berasal dari sorga. Sekarang, jelaslah benang merah tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Dia manusia seperti kita juga, karena memiliki ciri manusia seperti kita, yaitu roh manusia, yang merupakan pelita Tuhan, sekaligus citra atau gambar Allah di dalam diri manusia. Yesus Kristus tidak bisa mati secara fisik, dikarenakan dia tidak memiliki dosa warisan. Dia mati di kayu salib, karena dia menyerahkan nyawanya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, benih bakal bayi Yesus Kristus, bila saat itu sudah ditemukan teknologi bayi tabung, maka dia tetap akan bisa bertumbuh, karena benih firman Allah itu adalah benih yang sudah lengkap, sudah sempurna. Jadi, tidak akan kita temukan genetika Bunda Maria pada Yesus Kristus. Hilangkanlah pemikiran seperti itu. Karena pemikiran seperti itu cenderung menyesatkan. Bila itu terjadi, maka apapun namanya tetap terjadi proses seksual sekalipun tanpa penetrasi. Dan itu hanya berarti Yesus Kristus tidak akan pernah bisa menjadi wadah kepenuhan jasmania Allah. Artinya, Yesus Kristus bukan Allah, sekaligus tidak perlu ada kekristenan. Segala puji dan syukur kepada Tuhan.
Ternyata Tuhan memperlihatkan bahwa memanglah benih suci itu adalah benih sempurna, bagaikan benih tanaman yang telah jadi sempurna, yang bisa ditanamkan di tanah yang manapun juga. Sekali lagi, saya harus mengucap segala puji kepada Allah. Kenyataannya lah bahwa Allah juga tidak sembarangan memilih media untuk benih itu. Dia memilih Ibunda Yesus Kristus adalah seorang yang baik dan benar di mata Tuhan. Itulah Bunda Maria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh makhluk hidup di dunia ini memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh adalah bingkai dari segala yang ada di dalam dirinya, sedangkan jiwa adalah nyawa yang membedakannya dari benda mati. Roh Allah lah yang menghidupkan, memberi nyawa atau jiwa. Sampai di sini boleh dikatakan inilah kesamaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Ternyata Allah tidak mencukupkan bagi manusia hanya sampai di situ. Dia menambahkan pada manusia roh manusia. Inilah yang sangat membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Allah memberi identitasnya yang lebih spesifik kepada manusia. Inilah pelita Tuhan. Ketika manusia mati, jiwanya terpisah dari tubuhnya, dengan bahasa umum, habis atau putus nyawanya. Inilah kematian jasmania. Jiwa orang benar menuju perhentian sementara ke pangkuan Bapa Abraham. Jiwa orang fasik akan ke Hades atau Seol. Sementara tubuh akan menetap di bumi, entah dikremasi, entah dikubur, entah dilarung ke laut, entah dibuang keluar angkasa, atau diperlakukan seperti apapun juga. Menurut adat setiap manusia, artinya sama, yaitu kembali ke tanah. Pada satu saat kelak, tubuh jasmani ini akan dibangkitkan, dan percayalah, Allah tidak akan kesulitan mengenali tubuh siapapun itu. Bagi orang benar, tubuh dan jiwa ini akan disatukan dan diberi tubuh kemuliaan yang kekal. Sedangkan bagi orang fasik, mereka akan dibangkitkan dan dihakimi serta dimasukkan ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab bersaksi tentang Allah kita. Dia diselubungi oleh sinar-sinar kemahamuliaan dirinya yang tidak terhampiri. Inilah yang saya sebut sebagai awal segala keterdefinisian, awal segala sesuatu. Bila ini adalah awal segala sesuatu, sudahlah pasti ini juga akan menjadi akhir segala sesuatu. Inilah Alfa, Omega itu. Inilah kehidupan itu sendiri. Kehidupan ternyata berbentuk roh yang tidak kita pahami. Yang pasti, mampu mengatasi segala sesuatu dan segala dimensi. Mengapa demikian? Karena segala-galanya ada di dalam dirinya, di dalam roh kehidupan itu. Sebagai sesuatu yang hidup, sudah pasti memiliki kesadaran dan berkehendak. Inilah kesempurnaan sebuah kehidupan. Bila ada kesadaran dan ada kehendak, maka akan ada interaksi di dalam roh tersebut. Dan Alkitab memperlihatkan ada 3 pribadi di dalam interaksi tersebut. Inilah yang kita kenal sebagai Sang Bapa, Sang Anak atau Sang Firman, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang hidup yang memiliki kesadaran dan kemandirian masing-masing, dalam artian memiliki otoritas mengeluarkan kehendaknya. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang ada di dalam setiap pribadi. Ternyata 3 pribadi ini memiliki keunikan, yaitu selalu memiliki pemikiran dan kehendak yang sama.
Ini terjadi dikarenakan mereka saling mengenal dan saling memiliki, dikarenakan berada di dalam satu tubuh rohania yang sama atau esensi yang sama. Itulah Roh Allah. Keberadaan tiga pribadi ini ternyata selalu di dalam persekutuan roh yang sangat sempurna. Alkitab mempersaksikan persekutuan yang gilang gemilang, yang diindikasikan tidak akan ada apa dan siapapun yang dapat menghampiri. Inilah sorga Allah Tritunggal. Hal yang wajar, karena Allah mampu menciptakan alam semesta yang tentunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan bagaimana mungkin kita bisa menghampiri? Di samping itu, kesucian dirinya tidak akan bisa kita datangi di sorga Allah Tritunggal. Itulah tempat keberadaan Allah dalam persekutuan tiga pribadinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alam semesta ini berada di dalam diri Allah yang tidak terhingga. Seluruh alam semesta ini menerima sinar-sinar kemahamuliaan Allah yang memancar keluar dari tubuh rohania Allah, yang kita tidak tahu kemana, bagaimana, dan seperti apa. Sinar-sinar yang keluar dari tubuh roh kemahamuliaan inilah yang bisa kita sebut sebagai tubuh jasmania Allah. Jadi, Allah orang Kristen memang Tritunggal di dalam satu tubuh jasmania Allah. Dalam dimensi manusia, di tempat itulah nanti langit baru dan bumi baru ditempatkan Tuhan. Yerusalem baru akan diturunkan Yesus Kristus dari sorga Allah Tritunggal dan berdiri di bumi yang baru. Artinya, di sorga manusia yang diberi Tuhan Yesus Kristus, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, Allah Tritunggal hadir dalam wujud kepenuhan jasmania Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memerintah sebagai Raja Sorgawi. Inilah sorga bagi kita yang disiapkan Tuhan Yesus Kristus, dan Dialah pengendalinya. Dengan memahami ini, mudah-mudahan Erastus mengerti siapa yang mayor dan siapa yang minor. Masihkah berani mengatakan Yesus Kristus adalah Allah minor? Karena itulah, saya menolak istilah seperti itu. Tiga pribadi itu selalu berada di dalam persekutuan ilahi yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus Kristus mengatakan, "Akulah terang dan garam dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah juru selamat," dan banyak lagi lainnya, sangat menampakkan bahwa memang Yesus Kristuslah yang mengatakan itu. Pribadi Allah yang kedua itulah yang mengatakan hal tersebut. Alkitab juga mempersaksikan hal tersebut. Jadi bukan Allah Yahweh yang mengatakan. Saya sangat berharap Erastus mampu memahami hal ini. Dia harus mau menyederhanakan konsep pikirnya. Bila dia tidak berhasil, saya pikir Erastus Sabdono dan para pengkhotbah yang sejenis harus membuat Alkitab dan doktrin yang baru. Karena Alkitab orang Kristen saat ini tidak akan bisa mendukung opininya. Dengan kata lain, Alkitab akan menggulung mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda semua merenungkan sebuah kalimat. Marilah mengenali Allah Tritunggal melalui Alkitab, merenungkannya, dan mintalah penyertaan Roh Kudus di dalam upaya Anda ini. Dari proses seperti inilah para bapak gereja mula-mula mencapai titik temu yang melahirkan doktrin gereja. Sebuah titik temu pikir, sudahlah pasti, memiliki esensi pikir yang sama.
Anda bisa menambah pengetahuan dari buku-buku rohani yang baik dan benar. Janganlah Anda membalik proses ini, karena itu akan membuat Alkitab sebagai pelengkap. Yang paling baik adalah menjalani perjalanan rohani sendiri dan tetap berada di dalam persekutuan. Sebagai penutup, kita ambil dari Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Memanglah, seperti yang sering kita bahas, Yesus Kristuslah yang menyatukan segalanya. Dia sebagai wadah kepenuhan jasmania Allah, di mana ketritunggalan ada di dalam dirinya, dan kita pun berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua pernyataan yang disatukan ini, bila kita renungkan, hanya memiliki satu implikasi. Memang, Yesus Kristus adalah Allah. Tidak ada otoritas yang mampu memikul tanggung jawab itu selain Allah. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mengulas kembali mengenai kehadiran-Mu. Berkati ya Tuhan, agar menjadi penguat iman kami dalam menghadapi gelombang macam-macam pengajaran. Bila dalam perjalanan iman kami melenceng dari kehendak Tuhan, tariklah kami ya Allah, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan ampunilah kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.